Soal nomor 1, himpunan penyelesaian dari persamaan bentuk mutlak 2x kurang 3 dikurang 5 sama dengan 2. Jadi di sini disalin dulu 2x dikurang 3 mutlak dikurang 5 sama dengan 2. Jadi yang pertama 5-nya kita pindahin dulu. Jadi mutlak 2x kurang 3 sama dengan 2 ditambah 5. Berarti mutlak 2x kurang 3 sama dengan 7. Nah, untuk persamaan mutlak bentuk ini, kita punya rumus yang kayak gini. Jadi kalau misalnya kita punya mutlak x sama dengan A, di mana A itu suatu konstanta, nah bentuk ini bisa kita pecah menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, itu yang di dalam mutlak, kita ambil yang positif. Jadi x sama dengan A. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, di dalam mutlak kita ambil min. Berarti min x sama dengan A. Nah, berarti bentuk persamaan mutlak kita 2x kurang 3 mutlak sama dengan 7 itu bisa dibuat jadi. Nah, untuk bentuk yang pertama kita buang mutlaknya, 2x kurang 3 sama dengan 7. Berarti 2x sama dengan 7 ditambah 3, 2x sama dengan 10, berarti x sama dengan 10 dibagi 2, x sama dengan 5. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua yang warna hijau, berarti yang di dalam mutlak kita ubah tandanya, berarti jadinya gini. Minus 2x ditambah 3 sama dengan 7. Berarti min 2x sama dengan 7 dikurang 3. Min 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4 dibagi minus 2. Berarti x sama dengan minus 2. Jadi jawaban kita x-nya 5 dan x-nya sama dengan min 2. B. Nomor 2. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x ditambah 1 per 2x dikurang 3 lebih besar sama dengan 1. Jadi ini nih pertidaksamaan pecahan. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama, ruas kanan ini nilainya harus menjadi 0. Berarti supaya bisa menjadi 0, satunya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Berarti jadinya 3x tambah 1 per 2x kurang 3 dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita samain penyebut. Berarti penyebutnya kita ambil 2x kurang 3. Nah, untuk sebelah kiri bentuknya tetap 3x ditambah 1 dikurang. Nah, untuk sebelah kanannya berarti jadinya 2x dikurang 3. Lebih besar sama dengan 0. Pengurangan, kita buang kurungnya, yang di depan kurungnya dibuang, yang di belakang minnya masukin, berarti jadi min 2x ditambah 3 per 2x dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti yang di atas jadinya 3x kita kurangi dengan 2x jadinya x, terus 1 ditambah dengan 3 berarti jadinya 4 per 2x dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, sampai di sini kalau misalnya bisa difaktor, kita faktorin, tapi di sini bentuk di pembilang dan bentuk di penyebut sudah merupakan bentuk faktor yang sederhana. Nah, kalau sudah kita buat menjadi bentuk yang paling sederhana, kita langsung buat garis bilangan. Jadi dari pembilang x plus 4 itu kita bisa mendapatkan nilai minus 4. Dari yang bawah 2x kurang 3 berarti kita pindah dijadiin. Jadi jalannya gini kira-kira, 2x kurang 3 kita ambil sama dengan 0. Terus 2x sama dengan 3. Berarti x-nya kita dapat 3 per 2 dari yang penyebut.
Untuk di garis bilangan ada tanda bulat penuh dan bulat kosong. Nah, untuk nilai yang kita dapat dari pembilang, untuk bulat penuh atau bulat kosongnya itu kita lihat dari tanda pertidaksamaannya. Nah, kalau ada tanda sama dengannya, berarti di sini buletannya penuh. Nah, sedangkan yang namanya penyebut itu pasti bulatnya bulat kosong. Berikutnya, kita mau menentukan untuk ruas paling kanan ini kita mulai dari tanda positif atau negatif. Nah, caranya kita tinggal lihat dari sini. Untuk faktor, kita lihat tanda dari derajat paling tinggi dari masing-masing faktor. Nah, untuk yang di pembilang ada faktor X plus 4, kita lihat tanda di X. Di X ini tanda koefisiennya itu plus 1 kan? Berarti tanda di variabel X itu plus, sedangkan yang di bawah itu koefisien X-nya itu plus 2, berarti di sini juga plus. Nah, tanda yang ini dengan tanda yang ini kita kaliin. Positif dikali positif berarti hasilnya positif. Nah, jadi di ruas paling kanan itu kita kasih tanda positif, tinggal dibuat selang-seling, di sini negatif, di sini positif. Nah, sekarang kita mau menentukan daerah mana yang mau kita ambil, daerah positif atau daerah negatif. Itu dilihat dari tanda pertidaksamaannya. Nah, lebih besar dari 0 itu berarti bilangan positif ya. Jadi bilangan yang lebih kecil dari 0 itu bilangan negatif. Nah, kalau bilangan yang lebih besar dari 0 itu bilangan positif. Nah, karena tanda kita di sini itu lebih besar dari 0, berarti kita ambil daerah yang positif. Berarti daerah yang ini dan daerah di sebelah kiri ini. Nah, kalau ditulis dalam bentuk notasi bilangan, berarti untuk daerah di sebelah kiri ini kita tulisnya gini, X lebih kecil dari minus 4. Nah, karena bulatan di sini bulatannya penuh, berarti ada tanda kecil sama dengan di situ. Nah, untuk daerah yang di sebelah kanan ini kita tulisnya X lebih besar dari 3/2. Nah, inilah jawabannya. Berarti jawabannya D. Soal ketiga. Andi, Budi, dan Chandra membeli beberapa keperluan sekolah di koperasi. Andi membeli 2 buku tulis, 3 buah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga 12.000. Budi membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga 6.000. Chandra membeli 3 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga 9.000. Jika harga sebuah buku tulis itu X, harga satu pensil adalah Y, dan harga satu penggaris adalah Z, maka model matematika yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah, nah jadi di sini yang dimisalkan jadi X, Y, dan Z itu untuk X harga dari buku tulis, harga dari pensil itu Y, dan harga satu penggaris itu Z. Nah, kita tinggal mengubah masing-masing kalimat menjadi model matematika. Jadi yang pertama, Andi membeli 2 buku tulis, 3 pensil, dan sebuah penggaris. 2 buku tulis di sini X, berarti kita tulis 2X. 3 buah pensil itu Y, ditambah 3Y. Sebuah penggaris itu Z, berarti ditambah 1Z. Hasilnya yang ini 12.000. Nah, yang kedua, Budi membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penggaris. Sebuah buku tulis tadi X, berarti 1X, ditambah 2 buah pensil, berarti 2Y, penggaris, sebuah penggaris, berarti 1Z, sama dengan nih 6.000. Nah, yang ketiga, si Chandra membeli 3 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penggaris. 3 buah buku tulis, berarti kita tulisnya 3X. Ditambah sebuah pensil, berarti Y. Sebuah penggaris, berarti Z. Harganya 9.000. Berarti pilihan yang sesuai dengan model matematika kita ini adalah D ya jawabannya. Soal yang keempat.
Sistem persamaan berikut, Y sama dengan X dikurangi 1/2, dan ada persamaan lagi Y sama dengan setengah X kuadrat dikurang X dikurang 4, memiliki himpunan penyelesaian adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Yang diminta nilai dari X1 tambah X2 ditambah Y1 tambah Y2. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, kita tinggal buat kayak gini. Y sama dengan Y. Y yang pertama kita ganti jadi X kurang 1/2. Y yang satunya lagi kita ganti jadi setengah X kuadrat dikurang X dikurang 4. Berarti di sini jadinya Y yang pertama jadi X dikurangi 1/2 sama dengan setengah X kuadrat dikurang X dikurang 4. Nah, supaya nanti perhitungannya lebih gampang, pecahan campuran ini Koko ubah dulu jadi pecahan biasa. 1/2 itu jadinya 3/2 sama dengan setengah X kuadrat dikurang X dikurang 4. Nah, supaya pecahannya hilang, semuanya kita kali dengan 2. Berarti kalau kita kali 2 jadinya 2X dikurang 3 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Terus yang di sebelah kiri kita pindahin ke kanan sambil disusun. Berarti X kuadrat dikurangi 2X. Di kanan ada 2X, pindah jadi dikurang 2X. Terus dikurang 8. Terus di kiri ada dikurang 3, berarti pindah jadi tambah 3. Berarti sekarang jadinya 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 2X. Berarti jadi dikurang 4X. Minus 8 ditambah 3 jadinya minus 5. Nah, sampai di sini kita faktorkan bentuk persamaannya. Berarti faktornya di sini X dikurangi 5 dikali X ditambah 1. Dari X kurang 5 kita mendapatkan nilai X itu 5. Dari X tambah 1 kita mendapatkan nilai X itu min 1. Nah, nilai di sini itu ialah nilai X1 dan nilai X2. Nah, berikutnya kita mau mencari nilai Y1 dengan Y2. Nah, caranya nilai X yang sudah kita dapat, tinggal kita masukin ke salah satu persamaan yang ada di sini. Nah, persamaan yang Koko masukin itu persamaan yang atas aja. Jadi yang pertama, untuk X sama dengan 5, berarti nilai Y-nya, kan kalau dimasukin ke sini, X-nya berarti diganti 5. 5 dikurangi 1/2. 5 dikurang 1/2 itu jadinya 3/2. Yang berikutnya X-nya kita ambil minus 1, kita masukin juga ke persamaan. Jadinya Y sama dengan, ya kita masukin ke persamaan ini, berarti Y sama dengan min 1 dikurangi 1/2. Minus 1 dikurang 1/2 berarti minus 2/2. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai Y. Y yang ini Y1. Yang satu lagi itu Y2. Nah, yang diminta sama soal tadi, nilai dari X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2. Berarti X1-nya kita ganti jadi 5, X2-nya itu minus 1, Y1-nya itu 3/2, Y2-nya itu minus 2/2. Berarti dari sini kita dapat 5 dikurang 1 ditambah 3/2 dikurangi 2/2. 5 kurang 1 jadi 4. 3/2 dikurang 2/2 berarti 1. 4 tambah 1 berarti 5. Nah, hasilnya 5B. Nomor 5. Diberikan kurva fungsi kuadrat yang memiliki koordinat titik puncak di 2,1 dan melalui titik 4,-3. Pertanyaannya, kurva tersebut memotong sumbu Y di titik. Jadi di sini diketahui kita punya kurva fungsi kuadrat. Nah, kurva fungsi kuadrat itu
bentuknya parabola. Jadi di sini Koko coba buat sketsa dulu untuk memudahkan kita mengerjakan. Berarti di sini Koko buat ada sumbu Y dan ada sumbu X. Katanya kurva fungsi kuadrat kita memiliki koordinat titik puncak di 2,1. Sekarang kita gambar. Misalnya di sini 2, di sini 1, berarti titik perpotongannya berarti di sini. Terus kurvanya melalui titik 4,-3. 4,-3. Misalnya di sini 4 min 3 berarti ini min 3. Perpotongannya di di sini. Dimana tadi di soal dikasih tahu kalau titik ini merupakan titik puncak dari parabolanya. Berarti gambar parabola kita jadinya kayak gini. Nah, pertanyaan yang ditanya oleh soal, kurva tersebut memotong sumbu Y di titik, jadi yang diminta itu koordinat dari titik yang di sini. Nah, caranya gini. Berarti di sini ada 2 titik yang kita ketahui. Ada titik puncak dan 1 titik. Nah, untuk mencari perpotongan dengan sumbu Y, berarti kita harus mencari dulu persamaan dari fungsi kuadratnya. Nah, kalau yang ada diketahui titik puncak, kita punya rumus kayak gini. Y dikurangi YP sama dengan A dikali X dikurangi XP dikuadratin. Nah, dimana XP dan YP itu merupakan titik puncak. Berarti berdasarkan soal kita, 2,1 ini menjadi XP dan YP. Nah, langkah pertama kita bakal mencari nilai A. Cara mencari nilai A gini, kita ganti Y, YP, X dengan XP-nya. Dimana XP dengan YP itu 2,1 dan XY-nya kita ganti pakai titik 4,-3. Nah, kita masukin angkanya. Y min 3 dikurangi YP itu 1 sama dengan A dikali X-nya itu 4 dikurangi XP-nya 2 dikuadratin. Min 3 kurang 1 jadinya minus 4 sama dengan A dikali 4 kurang 2 itu 2 terus dikuadratin berarti jadi 4. Berarti di sini kita dapat minus 4 dibagi 4 sama dengan A. Berarti minus 1 nilai A-nya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, kita masukkan lagi rumus ini, tapi sekarang X dengan Y-nya jangan diganti. Berarti kalau kita masukin ke rumus itu, bentuknya sekarang menjadi Y dikurangi YP tadi 2, E1, A-nya sudah kita dapat minus 1 dikali X dikurang XP-nya itu 2 dikuadratin. Berarti dari sini kita mendapatkan Y kurang 1 sama dengan minus 1 dikali, kita kuadratin ini X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Berikutnya minus 1-nya kita kalikan ke dalam. Jadinya minus X kuadrat ditambah 4X dikurang 4. Berarti Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 4X dikurang 4. Pindahan dari yang di kiri ditambah 1. Berarti Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 4X
dikurang 3. Nah, inilah persamaan dari fungsi kuadratnya. Nah, yang mau kita cari tadi memotong sumbu Y di titik, berarti yang kita cari itu titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita ingat aja, titik potong dengan sumbu Y itu syaratnya nilai X-nya kita ganti jadi 0. Berarti X yang di sini kita ganti jadi 0, berarti jadinya Y sama dengan minus 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurang 3. Berarti jadinya Y sama dengan minus 0 kuadrat itu 0, 4 kali 0 itu 0, dikurangi 3. Berarti kita mendapatkan Y sama dengan minus 3. Berarti titik yang kita punya itu X-nya 0 dan Y-nya min 3, alias titik 0, minus 3. Berarti jawaban kita itu E. Nomor 6. Diberikan fungsi f(x) sama dengan 2x kurang 1, gx sama dengan x kuadrat kurang 12x tambah 36, yang diminta nilai dari f bundar G2. Jadi f bundar G2 ini nih bentuknya sama aja dengan f G2. Jadi untuk mengerjakan fungsi komposisi atau bundaran yang kita kerjakan itu yang di dalam dulu. Jadi kita mau mencari nilai dari G2. G2 artinya nilai X di fungsi G kita ganti jadi 2. Berarti masing-masing X di sini semuanya kita ubah jadi 2. Berarti sekarang bentuknya menjadi F. Nah, fungsi G tadi kita ganti jadi 2. 2 kuadrat dikurangi 12 dikali 2 ditambah 36. Nah, kita hitung dulu. F 4 kurang 24 tambah 36. 4 dikurang 24 ditambah 36, nanti hasilnya 16. Nah, berikutnya kita mau mencari nilai F16. Artinya X yang ada di Fx kita ganti jadi 16. Berarti X ini nanti kita ganti jadi 16. Berarti bentuknya sekarang menjadi 2 dikali 16 dikurang 1. 32 dikurangi 1 berarti jawaban kita 31. D. Nomor 7. Diketahui cos alfa sama dengan 5/13, maka nilai dari sin alfa ditambah tangen alfa sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan soal nomor 7 ini kita pakai aturan segitiga siku-siku dalam trigonometri. Jadi di sini kita buat segitiga siku-siku dulu. Kita buat segitiga siku-siku untuk sudut alfa. Sudut alfanya kita taruh di sini. Nah, sisi di depan siku-siku, jadi sisi yang ini itu biasa disebut sisi miring. Nah, sisi di depan sudut alfa itu kita kasih nama depan. Dan sisi yang terakhir yang tersisa itu sisi samping namanya. Nah, sekarang gini. Untuk cos itu rumusnya samping per miring. Berarti sisi samping kita itu 5, sisi miring itu 13. Nah, untuk mencari sisi depan kita pakai rumus Pitagoras. Akar 13, atau nanti gini rumusnya, miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Miringnya kita udah punya 13, depannya belum tahu,
sampingnya 5. Berarti 5 kuadrat. Berarti ini kalau kita hitung 13 kuadrat itu 169 sama dengan depan kuadrat ditambah 5 kuadrat itu 25. Berarti 169 kita kurangi 25 sama dengan depan kuadrat. 169 kurang 25 itu 144 sama dengan depan kuadrat. Berarti akar dari 144 itu ialah sisi depan. Berarti sisi depan kita itu 12. Nah, sekarang yang mau dicari itu nilai sin alfa ditambah cos alfa. Sin alfa ditambah tangen alfa. Di mana sin itu rumusnya depan per miring, tangen itu depan per samping. Depan kita 12, samping 5, miring 13. Berarti tinggal dimasukin depan 12, miring 13, ditambah depan 12, samping 5. Kita samai penyebutnya 13 dengan 5, berarti yang kita ambil itu 65. Nah, sekarang kita hitung 65 dibagi 13 itu 5, 5-nya dikali dengan 12, berarti yang di sini jadi 60 ditambah 65 kita bagi dengan 5 itu 13. 13 dikali dengan 12 hasilnya 156. 60 ditambah 156 berarti 216 per 65. Nah, inilah jawaban kita, berarti A. Nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Jika PS sama dengan 4 meter. SR sama dengan 12 meter. Sudut PSR 60 derajat. Yang diminta panjang PR dalam satuan meter. Nah, jadi untuk mencari panjang PR untuk di soal nomor 8 ini kita pakai yang namanya aturan kosinus. Dimana rumusnya nanti kayak gini. PR kuadrat sama dengan RS kuadrat ditambah PS kuadrat dikurang 2 dikali RS dikali PS dikali kosinus sudutnya 60 derajat. RS 12 berarti 12 kuadrat. PS itu 4 dikurang 2 kali RS 12 PS 4 kosinus 60 itu setengah. Berarti 2 dengan setengah bisa dicoret. Kita hitung 12 kuadrat itu 144 ditambah, ini lupa kuadrat tadi, 4 kuadrat itu 16 dikurangi 12 dikali 4 itu 48. Berarti 144 ditambah 16 dikurangi 48 hasilnya 112. Nah, ini nilai PR kuadrat. Berarti PR itu akar dari 112. 112 itu bisa dipecah jadi perkalian 16 dikali 7. Berarti ini akar 16 kali 7, dimana 16 itu bisa diakarin, jadinya
4/7. Satuannya meter. B jawabannya. Nomor 9. Nah, 9. Seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan untuk jenis truk dan colt dengan jumlah yang diangkut sebanyak 272 karung. Truk dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung dan colt 8 karung. Ongkos sewa truk 500.000 dan colt 300.000. Jika X menyatakan banyaknya truk dan Y menyatakan banyaknya colt, maka modal matematika dari permasalahan di atas adalah, nah jadi di sini kalau untuk menentukan model matematikanya, jadi kita harus menentukan siapa yang menjadi X dan siapa yang menjadi Y. Kebetulan di soal sudah dikasih tahu, X itu menyatakan banyaknya truk, Y itu menyatakan banyaknya colt. Nah di sini Koko coba buat tabelnya dulu. Di mana X dan Y kita letakkan di atas. Jadi X itu menyatakan banyak truk, Y itu menyatakan banyak colt. Nah, di soal diketahui seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan. Nah, jadi di sini Koko buat kendaraan. Kendaraannya itu paling sedikit 28. Totalnya 28 berarti. Di mana jumlah yang diangkut, jadi yang diangkut itu totalnya 272. Kita taruh di sini. Di mana truk dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung dan colt 8 karung. Nah, ongkos sewa truk 500.000 dan colt 300.000. Ongkos truk 500.000, colt 300.000. Jadi ini tabelnya. Nah, untuk bagian truk dan colt, untuk bagian yang kosong kita isi dengan angka 1. Jadi kita baca mendatar. Jadi katanya tadi si pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan. Paling sedikit itu berarti tidak boleh kurang dari 28. Jadi dari baris pertama yang kita dapat itu nanti gini. 1X ditambah 1Y, 1X ditambah 1Y, tadi paling sedikit 28 berarti harus lebih atau sama dengan 28. Karena tidak boleh lebih sedikit daripada 28. Nah yang berikutnya untuk daya angkut, yang mau diangkut sebanyak 272, berarti di sini kita baca 14X ditambah 8Y. Yang mau diangkut 272 karung, artinya total daya angkut kita tidak boleh kurang dari 272. Berarti lebih besar sama dengan 272. Nah, sedangkan yang terakhir ini nanti bakal menjadi fungsi objektif namanya. Jadi fungsi objektif itu gini kita tulisnya, Z sama dengan 500.000 itu kepunyaan truk, berarti 500.000 X ditambah 300.000 Y. Jadi kalau yang ini fungsi objektif itu tidak ditanya di pilihan kita. Jadi yang kita cek cukup 2 yang di atas, X tambah Y lebih besar sama dengan 28. Berarti untuk opsi D dengan E
dengan A juga salah. Terus 14X plus 8Y lebih besar sama dengan 272. Nah, kalau kita perhatiin, angka yang di sini bisa kita sederhanakan. Jadi di sini kita bagi dengan 2. Kalau kita bagi dengan 2, berarti yang kita dapat 14X sekarang menjadi 7X. Ditambah 8Y-nya jadi 4Y. 272-nya jadi 136. Berarti 7X tambah 4Y lebih besar sama dengan 136. Nah, berarti kalau kita cek jawaban kita ini tidak ada di pilihan. Kalau nggak yang untuk B, kita balik aja tandanya. Jadi ini bukan lebih kecil, tapi kita buat aja lebih besar sama dengan. Nah, kita jawab B. Soal nomor 10. Seorang penjual buah-buahan menggunakan gerobak untuk menjual jeruk dan mangga. Harga pembelian jeruk 5.000 per kilogram dan mangga 6.000 per kilogram. Modal yang tersedia 600.000. Harga penjualan jeruk mendapat laba 500 per kilogram dan mangga 2.000 per kilogram. Jika gerobak hanya dapat memuat 110 kg jeruk dan mangga, maka laba maksimum yang dapat diperoleh penjual tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi ini materi program linier. Jadi dari soal ceritanya harus kita ubah bentuknya menjadi model matematika dulu. Di mana di sini kita harus menentukan siapa yang harus kita misalkan. Di sini yang kita misalkan itu adalah jeruk dan mangga. Dimana yang kita misalkan banyak jeruk dan banyak mangganya. Jadi jeruk Koko anggap aja sebanyak X kilogram, mangga sebanyak Y kilogram. Jadi langkah pengerjaan kita, yang pertama kita buat dulu model matematikanya. Jadi di sini Koko buat tabel dulu. Jadi ini jeruk, banyak jeruk kita misalkan X, mangga kita misalkan Y, di sini total. Jadi yang diketahui harga beli. Jadi jeruk dibeli dengan harga 5.000. Mangga dibeli dengan harga 6.000. Di mana modal yang tersedia 600.000. Artinya yang dibeli oleh si penjual buah-buahan itu total harga jeruk dan mangga tidak boleh lebih dari modalnya 600.000. Berikutnya yang diketahui lagi laba. Laba untuk jeruk 500 per kilogram. Harga laba untuk mangga 2.000 per kilogram. Gerobak hanya memuat, jadi ini daya muat dari gerobaknya. Total daya muatnya itu 110 kg. Berarti muatannya nanti tidak boleh lebih dari 110. Berarti di sini kita buat di totalnya yang diminta laba maksimum. Berarti di sini kita isi 1 dengan 1. Nah, dari sini kita bisa membuat fungsi objektif. Yang pertama dari yang ini dulu. Berarti 5.000X ditambah 6.000Y. Tadi yang dibelanjakan tidak boleh lebih dari 600.000. Berarti tandanya lebih kecil sama dengan
600.000. Di sini kita buang nolnya 3 di semua ruas. Berarti bisa Koko tulis jadi kayak gini aja. Kalau dibuang nolnya 3. 5x ditambah 6y tadi lebih kecil sama dengan 600. Yang laba yang nggak ada isinya di sini itu nanti menjadi fungsi objektif. Berarti 500 untuk jeruk, 2000 untuk mangga. Daya muat yang di bawah, model matematikanya berarti 1x ditambah 1y tidak bisa lebih dari 110. Berarti lebih kecil sama dengan 110. Nah, inilah model matematika yang kita dapat. Dimana kalau untuk soal cerita jangan lupa untuk yang terakhirnya nanti kita tambahkan x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini kita mulai gambar grafiknya untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi di sini Koko buat sumbu y dan sumbu x. Nah, yang harus kita gambar adalah yang model matematika pertidaksamaan 1, 2, 3, 4. Nah, x besar sama dengan 0 itu berarti garis yang terletak di sumbu y di mana daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan sumbu y. Nah, di sini Koko pakai cara bersih. Berarti untuk daerah himpunan penyelesaiannya Koko biarkan tetap bersih. Jadi yang Koko coret di sini itu ialah bagian yang di sebelah kiri. Untuk y besar sama dengan 0 itu berarti sumbu x lebih besar sama dengan 0 berarti daerah penyelesaiannya di atas, yang di bawahnya Koko coret. Ya, cara bersih. Jadi daerah himpunan penyelesaian kita biarkan tetap bersih. Berikutnya, Koko mau menggambar yang berwarna biru. Nah, di sini kita perlu titik bantu dulu. Di mana di sini Koko ambil 2 titik. Titik yang pertama itu yang nilai x-nya 0. Jadi kalau kita ganti ke pertidaksamaan itu berarti hitungannya gini, 5 kali 0 ditambah 6y. Di sini kita buat dulu sama dengan 600. Berarti nanti kalau dihitung 6y sama dengan 600 berarti y-nya kita dapat 100. Jadi kalau x-nya 0, y-nya 100. Berikutnya kalau y-nya yang 0 berarti 5x ditambah 6 kali 0 itu 0 lebih kecil dari 6 sama dengan 600. Berarti nanti x sama dengan 600 kita bagi 5. 600 bagi 5 itu 120. Berarti kalau y-nya 0, x-nya kita dapat 120. Berikutnya sekalian yang model matematika warna hijau, Koko ambil juga titik bantunya. Dimana kalau x-nya 0 berarti kita ganti ke sini. 0 ditambah y sama dengan 110. Berarti y yang kita dapat itu 110. Kalau y-nya yang 0, berarti x ditambah 0 sama dengan 110, berarti x-nya 110. Nah, dari sini kita mulai gambar. Jadi untuk yang warna biru, kita punya 2 titik, 0,100 dan 120,0. Nah, misalnya aja 0,100, misal titiknya di sini. Terus yang kedua 120,0. Misalnya 120 di sini. Nah, kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik itu.
Jadi si garis biru ini bakal membagi daerah di sumbu X, sumbu Y kita menjadi dua bagian, yaitu daerah yang di bawah, yang di sini, dan daerah yang di atas. Nah, sekarang kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian kita itu merupakan daerah yang nomor 1 atau daerah yang nomor 2. Nah, caranya gini, Koko bakal ambil titik yang terletak di salah satu daerah. Titik paling gampang biasanya titik 0,0. Nah, 0,0 ini terletak di daerah 1. Nah, titik 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Berarti kan 5 kali 0 ditambah 6 kali 0. Kita cek apakah benar kurang dari 600. 5 kali 0 tambah 0, 6 kali 0 itu 100. 0 lebih kecil dari 600. Oh, benar. Untuk X-nya 0 dan Y-nya 0 atau titik 0,0 itu nilainya 0 lebih kecil dari 600. Artinya titik 0, karena pertidaksamaan kita ini benar, artinya titik 0,0 ini terletak di daerah himpunan penyelesaian. Artinya daerah himpunan penyelesaian kita itu adalah daerah yang bernomor 1. Artinya daerah bernomor 2 itu Koko coret. Berikutnya lagi untuk yang warna hijau. Nah, untuk yang warna hijau kita punya dua titik 0,100 dan 0,110 dan 110,0. Koko anggap aja misalnya 0,110 itu posisinya di sini, 110,0 itu posisinya di sini. Nah, kita tarik garisnya. Dimana garis yang warna hijau ini membagi daerahnya menjadi dua. Daerah yang di bawahnya daerah 1 dan daerah di atasnya itu daerah 2. Nah, kita uji lagi. Uji titik 0,0. Titik 0,0 itu berada di daerah 1. Nah, kita coba masukin ke pertidaksamaannya yang ini. Berarti kan 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 110. 0 tambah 0 itu 0, 0 lebih kecil sama dengan 110. Oh, benar. Artinya titik 0,0 kita tadi itu terletak di daerah himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaian kita itu terletak di daerah 1. Berarti daerah 2-nya itu kita coret. Dari sini kita sudah mendapatkan daerah himpunan penyelesaian kita, yaitu daerah yang bersih. Di sini untuk mencari laba maksimumnya kita ambil titik pojok. Titik pojok yang kita punya ada 1, 2, 3, 4. Di sini kalau kasih nama misalnya titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, kalau berdasarkan gambar yang kita punya, titik koordinat yang belum diketahui nilai X dan Y-nya itu titik yang C. Nah, titik yang C jadi kita harus cari dulu nilai X dan Y-nya itu berapa. Caranya kita tinggal lihat di grafik. Titik C itu merupakan perpotongan dari garis yang warna hijau dan garis yang warna biru. Artinya model matematika ini yang warna biru dan hijau harus kita eliminasi untuk mencari titik C ya. Nah, berarti kita mulai eliminasi. Nah, caranya kita harus membuang salah satu variabel, entah variabel X atau Y. Di sini Koko mau buang variabel X aja. Artinya nanti pertidaksamaan yang warna hijau harus Koko kali dengan 5. Supaya nanti X-nya bisa jadi 5, jadi X-nya sama nanti bisa dihilangkan. Jadi untuk yang pertama yang warna biru bentuk model matematika tetap 5X plus 6Y 600. Yang kedua yang warna hijau Koko kali 5. Berarti jadinya 5X ditambah 5Y
110 kita kali 5 berarti 550. Nah, kita kurangi 5x kurang 5x habis. 6y kurang 5y itu y, 600 kurang 550 itu 50. Nah, udah dapat y sama dengan 50, kita cari x-nya, pokok masukin ke sini, x ditambah y sama dengan 110. Ya, masukin ke yang warna hijau. Y-nya 50 kita ganti x tambah 50 sama dengan 110, berarti x sama dengan 110 kita kurangi 50 berarti x sama dengan 60. Nah, kita udah mendapatkan koordinat titik C. Koordinat titik C berarti x-nya 60, y-nya 50. Nah, sekarang kita mau menghitung laba maksimum. Nah, caranya gini, titik-titiknya itu kita data semua. Jadi kita punya titik A 0,0. Titik B berarti kalau dilihat dari gambar itu koordinatnya 0,100. Titik C tadi kita udah hitung koordinatnya 60,50. Dan titik D kalau kita perhatikan dari gambar itu koordinatnya 110,0. Koordinat dari titik ini kita masukkan ke fungsi objektif kita. Jadi fungsi objektif kita itu 500x ditambah 2000y. Kalau x-nya 0, y-nya 0 berarti 0. Yang berikutnya x-nya 0, y-nya 100 berarti ini 500 dikali 0 itu 0 ditambah 2000 kali 100. Jadi yang di sini cukup dihitung 2000 kali 100 berarti nilai yang kita dapat itu 200.000. Berikutnya 60,50 berarti ini 500 dikali 60 ditambah 2000 dikali 50. Hasilnya nanti 130.000. Nah, yang berikutnya 110,0 berarti 500 kita kali 110. Untuk yang 2000 dikali 0 berarti hilang. 500 kali 110 itu hasilnya 55.000. Berarti dari perhitungan kita kalau kita bandingkan nilainya, laba yang paling besar yang didapat itu 200.000. Berarti jawaban kita itu C.